Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham atau rekomendasi saham untuk minggu ini ya, tanggal 30 September sampai dengan 4 Oktober 2024 ya. Jadi seperti biasanya saya akan sharekan dulu untuk chartnya atau grafiknya. Yang pertama yang saya bahas adalah untuk saham BBCA ya, atau saham Bank Sentral Asia. Kalau kita perhatikan dari semua big banks ya, yang sejauh ini yang em, paling kuat adalah BBCA ya. Kalau kita perhatikan di sini, memang asing kurangi posisi, tapi kalau kita lihat dari akumulasi dari em, mulai Juni ya, Juni pertengahan sampai em, sekarang terakhir ya tanggal 27 September itu lumayan banyak ya akumulasi asing ya. Mereka akumulasi secara perlahan dan BBCA ini salah satu saham yang luar biasa banget ya. Dia walaupun misalnya Anda nyangkut di all time high-nya, all time high sekarang kan di 10.950. Nah, itu kalau kita sabar menunggu ya paling nggak 1 tahun atau paling lama 2 tahun, nah dia bisa balik lagi ke harga new ke harga all time high sebelumnya atau bahkan membentuk new all time high ya seperti itu ya. Nah, ini sudah saya sering sebutkan di video saya ya. Nah, kalau kali ini misalnya bagi yang nyangkut di BBCA tergantung pertanyaannya adalah Anda mau hold sampai kapan, target Anda itu di mana ya? Apakah Anda memakai acuan waktu misalnya 6 bulan atau 1 tahun atau pakai target price misalnya di 12.000 atau yang ikutin dari saya ya target price terdekatnya 11.000, berikutnya lagi 11.400 itu untuk BBCA. Nah, sekarang bagi yang belum punya untuk BBCA, sebenarnya kalau mau buy sekarang boleh ya. Kalau kita perhatikan sini MA20-nya masih mengarah ke atas, dia sudah testing MA20-nya. Yang mana MA20-nya yang terakhir dipotong dari atas ke bawah, kemudian ditutup berhasil naik ke atasnya ya, seperti itu ya. Jadi ini yang mau buy kita lihat kalau dalam minggu ini ya, selama dia masih bertahan di atas 10.600, Anda mau buy silakan ya. Anda mau pasang trade stop-nya atau stop loss-nya pasang di 10.400. Yang mau buy on weakness ini sudah saya gambarkan di 3 area ya. Yang bawah ini saya hapus ya karena terlalu jauh di bawah ya. Jadi saya kasih area buy on weakness sekitar 10.200. Saya juga nyicil sekitar 10.200 sebelumnya ya. Jadi kalau turun jangan langsung buy, tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy ya. Entah Anda mau tunggu di 10.200, 10.400 atau 10.600 lagi ya. Kalau turun jangan langsung buy, tunggu rebound mantul ke atas kita barusan buy. Nah, kalau misalnya nggak dikasih Pak Sunar dalam minggu ini kalau dia berhasil naik ke atas 10.750 untuk BCA, nah itu kita boleh buy yang belum punya. Yang sudah punya kalau mau average up silakan naik ke atas 10.950 kita tambah lagi target price dekatnya dia akan menguji resisten area kurang lebih 11.000 ya saat ini. Kemudian target price berikutnya adalah 11.400. Setelah 11.400 saya kepakai acuan setiap kelipatan Rp400 aja. Jadi berikutnya lagi 11.800 ya. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita lihat sebelumnya dari 10.200 sampai 10.600 dia cukup rapi ya. Walaupun di sini hanya sampai 10.500 lah ya, kurang lebih aja ya. Jadi saya pakai acuan sekitar Rp400. Setelah 11.000, 11.400, berikutnya lagi 11.800. Itu untuk BBCA. Apakah ketinggalan atau ketinggian Pak Sunar kalau mau buy sekarang? Ya, itu yang sering ditanyakan pertanyaannya. Kalau saya sih jawabannya, kalau dia naik lagi breakout ke atas 10.950, kalau tanya saya apakah masih boleh buy? Jawaban saya masih boleh buy. Apakah nggak ketinggian atau ketinggalan? Enggak. Karena kenapa? Karena saya prinsipnya adalah follow the trend. Selama uptrendnya masih bagus, kita boleh buy kalau dia breakout higher high. Nah, perkara nanti kalau dibanting lagi ke bawah, ya Anda pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya. Ya udah beres kan. Karena Anda beli dimanapun juga, baik itu di atas, di tengah-tengah maupun di bawah ya. Saya sering sebutkan ya. Setelah Anda beli bisa saja tiba-tiba turun. Ya mungkin nggak langsung ya. Mungkin aja Anda beli pagi ya sorenya dia turun atau Anda beli sore terus besok paginya turun bisa aja ya. Yang penting adalah Anda pasang di stop stop loss. Nah, pertanyaan lebih ke dari pada diri sendiri. Apakah Anda akan siap risikonya kalau dia balik lagi ke 10.200 ya? Begitu ya. Nah, jangan lupa pasang stop lossnya. Nah, kalau pasang stop loss itu saya sering ditanya ya di edukasi atau seminar, Pak Sunar, yang benar itu stop loss itu berapa persen ya? Itu sebenarnya tergantung ya. Resiko profil orang-orang itu beda-beda. Contohnya ya, saya dulu pernah waktu di sebelum COVID ya itu seminar di Jakarta, nah banyak orang ya. Nah itu waktu break sesi satu itu ada yang tanya, dia ada beli saham, nah, satu saham ya, kemudian turunnya 1% lebih ya, hampir 2% ya, 1,6 atau 1,7 saya lupa ya, ingat ya. Nah dia bilang lossnya sudah banyak, 10 juta lebih. Nah seperti itu ya. Sebenarnya sebelumnya dia belum belum menyebutkan jumlahnya sih. Dia cuma tanya, Pak Sunar ini gimana saya beli kok turun, padahal barusan turun nggak sampai 2% ya. Lalu saya bilang ya, paling nggak batasan stop loss-nya itu 5%. Nah, seperti itu ya. Nah, ternyata dia
akhirnya dia bilang, oh saya lossnya sudah 10 juta lebih Pak Sunar. Ya, seperti itu ya. Jadi dia investasinya gede ya, atau tradingnya dia size-nya gede seperti itu ya. Jadi bagi dia itu loss 10 juta banyak, ya, walaupun dia uangnya banyak ya seperti itu ya. Kan 1% ya, kalau dia 1 miliar ya 1%-nya 10 juta ya mungkin seperti itu ya. Ya mungkin dia lebih dari 1 miliar ya seperti itu. Nah, karena ada saham-saham yang lainnya juga ya seperti itu ya. Jadi itu tergantung masing-masing. Kalau misalnya Anda em, secara rupiah Anda nggak mau loss 10 juta ya porsinya lotnya Anda invest itu jangan terlalu banyak ya. Masuknya bertahap aja ya seperti itu. Kalau misalnya berdasarkan nilai rupiahnya risiko Anda. Kalau misalkan persentase ya biasanya best practice-nya 5% maksimum 10% ya seperti itu ya. Ya kurang lebih seperti itu. Tergantung ya kalau fluktuasinya tinggi ya mungkin jangan 5%, 8% ya maksimum ya tetap 10% ya seperti itu ya. Nah, kalau untuk BCA ini menurut saya sih masih cukup bagus ya. Jadi banyak bertahap aja, mau buy sekarang boleh, buy omnibus nanti boleh, mau em, dollar cost averaging juga boleh, atau karena kita belinya pakai rupiah ya, rupiah cost averaging juga boleh ya seperti itu ya. Karena dia salah satu saham yang sejauh ini ya, saya bilang sejauh ini bagus dan kuat defensif. Kalau lebih cukup. Oke, berikutnya untuk Bank Mandiri. Bank Mandiri ini saya udah beli ya. Saya mulai nyicil buy 7.075. Saya sharekan di grup saya Sunar Share Trade dan juga Sunar Saham Learning ya. Saya buy. Wah, mungkin pertanyaannya Pak Sunar, apakah nggak nunggu di bawah aja 6.200 ya? Kalau saya sih prinsipnya ya, kenapa saya buy? Karena ini dekat dengan area supportnya ya, terus itu. Kalau dia turun lagi ya saya jual. Nanti saya tunggu lagi di entah itu di 6.800 atau 6.400 sampai 6.500. Jadi maksimum kalau mau buy on weakness ya untuk BMR ini saya gambarkan sekitar area 6.400 atau 6.500 ya seperti itu ya. Nah, apakah mungkin balik lagi ke 5.800? Semua mungkin saja terjadi ya. Karena sebelumnya dia naik sampai 7.400, ini turun lumayan dalam ya. Nah, kalau kali ini apakah balik lagi? Menurut saya sih agak susah. Kenapa? Karena kalau kita lihat biasanya itu ya kalau akhir eh, September itu nanti menunggu laporan keuangan kuartal 3 keluar. Kalau menurut saya sih kuartal 3 ini laporan keuangan BMR ini masih cukup bagus ya. Seperti itu ya. Mungkin dia lebih bagus daripada BRI ya atau BBNI ya seperti itu ya. Jadi harusnya nggak sampai jatuh banget ya seperti itu ya. Paling area buy on risk ya paling nanti dia akan testing MA 200-nya 6.600 lah maksimum ya. Tapi saya mulai baik nyicil aja ya. Tapi kalau turun lagi saya pasang stop loss-nya nggak saya average zone. Saya tunggu kalau dia naik rebound atau nanti kena stop loss ya. Saya buy-backnya nanti mungkin di bawah ini ya 6.400 sampai 6.500. Kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas saya barusan buyback ya seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Tapi kalau dia berhasil naik ke atas 7.400, target price berikutnya adalah 7.700 dan 8.000 untuk Bank Mandiri. Memang untuk banking ini saya suka. Kenapa? Karena dari 2013 sampai sekarang ya, saya mulai awal investasi atau trading di saham itu dari 2013 ya. Nah itu saya suka banget dengan saham perbankan karena dia solid, defensif, dan dia sudah melalui beberapa kali krisis ya. Ya seperti itu ya. Jadi sejauh ini ya seperti itu ya. Mudah-mudahan kedepannya tetap kuat ya seperti itu ya. Cukup berikutnya untuk BBNI. Nah, BBNI ini kalau mau biominas memang sekarang sekilas ini kelihatan tunggu di area sekitar 5.200 karena sekarang masih testing 5.425. Nah, biasanya kalau seperti ini kondisinya kita tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 5.600 kita barusan buyback atau mau tambah lagi average up kalau yang punya average di bawah ya kita boleh average up kalau dia berhasil naik ke atas 5.600 kita tambah lagi target price berikutnya 5.800 sampai 5.850, berikutnya lagi target price-nya sekitar 6.200 sampai eh, 6.200 6.250 di sini ya targetnya high-nya untuk BBNI. Nah untuk BBNI ini memang testing area 5.400 sampai 5.200. Kita tunggu biomikres saja ya. Sekitar area 5.200, 5.000 maksimum 4.750. Biomikres itu artinya kalau turun jangan langsung buy. Kita tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas menjelang penutupan atau besok paginya. Kalau dia berhasil rebound ya kita berusaha buy ya. Ya seperti itu ya. Ya, seperti ini contohnya MA20-nya dipotong lagi ke atas ya kita boleh buy. Jadi 5.600 ke atas ya kalau dia rebound ya kita buy ya. Target price-nya sudah saya gambarkan di garis-garisnya. Kalau misalnya garis-garisnya kurang jelas ya, Anda bisa naikkan resolusinya ke 1080p. Kalau suara saya terlalu maunya terlalu kecepatan, ya mungkin Anda bisa perlambat playback speed videonya ke 0,75 kali. Ya. Kalau suaranya kekecilan, mungkin pakai headset bisa kedengaran lebih jelas ya. Itu karena ada feedback beberapa masih kekecilan Pak Sunta suaranya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya untuk BBNI. Berikutnya BBRI. BBRI ini saya buat video sebelumnya ya, waktu dia drag tanggal 26 September itu saya bikinnya setengah jam sebelum tutup ya. View-nya luar biasa ya, sampai 10 ribuan ya seperti itu ya. Karena antusiasnya besar ya dalam satu
kurang dari 2 hari ya sebenarnya. Nah, kalau kita perhatikan di sini untuk BBRI itu turunnya karena yang pertama aksi jualan, ya. Kedua karena ada downgrade dari analis JP Morgan ya seperti itu ya, dari overweight ke netral ya. Saya sudah bahas sebelumnya ya di videonya ya, tapi saya nggak ngulang lagi. Nah, di sini intinya adalah BBRI ini kalau untuk investor selama dia masih bertahan di atas 4680 memang masih cukup aman lah ya. Kalau untuk investor kan memang agak jauh ya, seperti itu ya. Karena dia aimnya mungkin target price-nya dia untungnya 20%-an gitu ya. Nah, kalau misalnya Anda trading ya Anda pakai acuan di angka yang saya berikan di sini 4980. Kalau yang mau buy atau average up gimana Pak Sunar? Nah, kalau kita lihat perhatikan sini high-nya hari Jumat tanggal 27 September 2024 dia di angka 5.150. Kalau hari Kamis ketika dia drag itu kan 5.200. Jadi Anda bayarnya bertahap aja. Naik ke atas 5.150 ada buyback, naik ke atas 5.200 tambah lagi, naik ke atas 5.275 tambah lagi average up. Jadi ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan. Nah, ini resistennya pas ya dengan saya gambarkan. 5.575 ini pas dengan high yang di sini ya. Ya. Jadi sebenarnya cukup rapi ya untuk high low-nya untuk targetnya ya. Nah, kalau setelah 5.575 average up boleh target price berikutnya dia akan menguji 5.750, 6.000 dan sampai all time high-nya di 6.450 untuk BBRI. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk BBRI ini sebenarnya fundamentalnya kalau dibilang jelek ya nggak terlalu jelek lah. Oke lah. Ya mungkin menurun dari sebelumnya. Ya maklum karena dia bersih-bersih, dia akan memperbaiki kualitas kreditnya dan apalagi di kuartal sebelumnya direktur utamanya bilang untuk BBRI dia bilang memang nggak menargetkan pertumbuhan yang tinggi gitu ya. Dia lebih ke cenderungan untuk memperbaiki kualitas asetnya ya secara nggak langsung yang ya nah, itu NPL-nya ya dia berusaha untuk menurunkan lagi. Ya seperti itu ya karena ada beberapa kredit macetnya yang dia harus tangani dengan baik ya. Kalau nggak nanti bisa mempengaruhi fundamentalnya secara signifikan ya kalau dia nggak handle mulai dari sekarang. Ya seperti itu ya. Jadi sebenarnya untuk BBRI ini em, ibaratnya itu mumpung dia dikasih murah ya kita invest untuk jangka menengah. Tapi tetap berprinsip bahwa kita jangan terlalu cinta setengah mati enggak ya. Jadi memang sejauh ini BBRI bagus banget, tetapi nggak selamanya bakalan terus sepanjang sepanjang abad gitu ya maksudnya ya akan bagus berjaya ya memang kita berharap semuanya akan baik-baik saja dan berjaya terus ya tapi kita harus menghadapi kemungkinan mungkin ada bank lain yang jauh lebih baik ke depannya daripada BBRI mungkin ya seperti itu saya nggak bilang pasti ya begitu ya ya kita nggak akan pernah tahu ya tapi sejauh ini BBRI masih cukup bagus lah untuk investasi ya. Ya, kurang lebih begitu. Berikutnya itu BNGA, BNGA testing MA20-nya. Di sini yang sudah punya BNGA mungkin kurangi posisinya karena sudah mulai turun ya. Walaupun MA20-nya mengarah ke atas. Ya, jangan lupa pasang trade stop-nya. Kalau yang mau buy on weakness tunggu di 1850 atau 1790-an. Artinya buy on weakness itu kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Nah kalau nggak dikasih, kalau kita perhatikan di sini, high-nya hari Kamis dan di 1945. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 1945 dalam minggu ini, Anda pasang aja automatic order karena boleh buyback atau yang sudah punya kalau mau average up boleh target price-nya adalah 2020, 2100 dan 2200 ya kurang lebih seperti itu untuk BNGA. Jadi BNGA ini afternya masih bagus, MA20-nya memang masih mengarah ke atas ya. Tapi kalau punya BNGA ini mungkin em, jual sebagian ya seperti itu ya. Karena ini masih koreksi testing area support berikutnya di 1850-an kurang lebih ya. Nah, seperti itu ya. Nah, tapi terserah Anda kalau mau Anda mau hold maksimum holdnya ya 1790 ini ya kurang lebih. Ya. Kalau dia turun di banyak itu memang sebelumnya dia berhasil naik lagi ya kuat ya 1790. Tapi kalau kita perhatikan sebelumnya lagi dia turunnya lumayan dalam. Ini sampai 1625 ya. Ya seperti itu ya. Jadi kalau dia turun di banyak 1790 ya saya rasa uptrendnya sudah selesai. Kemungkinan dia akan downtrend atau sideways di bawah nanti ya. Seperti itu. Kalau lebih cukup berikutnya tuh PNBN. PNBN ini afternya masih kuat. Nah, memang kalau kita perhatikan di sini, kalau kita buy sekarang, resikonya lumayan tinggi. Walaupun afternya masih bagus. Kenapa? Karena sebelumnya kalau dia naik tinggi ya, dia akan terkoreksi. Tapi jangan keliru. Ini sebelumnya dia ekor panjang ke atas. Jadi dia kemungkinan masih bisa koreksi pullback. Tapi ini masih cukup menarik ya. Karena kalau kita perhatikan, ini sudah beberapa hari setelah dia 2 hari naik tinggi, dia bertahan di atas. Tetapi tetap waspada ya. Sudah punya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 1600 kemudian maksimum ya stop lossnya atau trailing stopnya di 1470 ya di MA20-nya
Yang mau buy or weakness, Anda bisa tunggu di area MA20-nya sekitar 1470 atau 1525 yang saya gambarkan ya. Ini saya gambarkan aja di sini. Nah, kenapa 1525? Karena berdasarkan sebelumnya ini ada ekor-ekor di sini ya. Dua ekor ini ya, memang yang ini nggak dihitung ya karena tinggi banget di atas. Yang kurang lebih di yang dua ini ya, itu di area 1525 ya. Kalau dia koreksi kemungkinan nanti MA20 yang dites di area 1525. Bukan berarti saya mendapatkan koreksi, enggak. Nah, kalau misalnya buy or weakness di bawah nggak dikasih, kita buy high sell higher. Artinya kalau dia naik ke atas 1670, kita boleh buy, yang mau buy ya, buy high sell higher atau average up boleh, breakout ke atas 1695. Kira-kira kalau naik ke atas 169, target price berikutnya itu di mana Pak Suntar untuk PNBN ini? Ya kita coba aja mundur ke belakang ya. Ya, untuk PNBN ini kalau saya bilang sih kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1695, dia bisa sampai 1900 ya. Balik lagi ke masa kejayaannya dulu ya. Ini mulai 2023 terakhir dia berusaha naik ke atas 1695, gagal dia turun dalam ya. Nah, kalau dia berhasil naik ke atas 1695, maka target price berikutnya adalah 1900. Kalau dia naik lagi tuh PMBN ini sebenarnya masih bisa naik lagi, bisa ya. Kenapa nggak bisa? 2200. Nah, kalau takut ketinggalan atau ketinggian ya buy on weakness di MA20-nya atau di garis-garis yang sudah saya berikan ya. Ya. Ini saya kotain ada 3 area ya. Yang paling bawah sebenarnya jangan ya. Karena kalau dia turun di bawah 1345 ya uptrendnya sudah selesai. Mungkin buy on weakness di 3 area kota ini aja yang saya gambarkan ya. Kalau dia turun jangan langsung buy. Menjelang penutupan atau besok paginya kita barusan buy ya seperti itu ya. Rebound mantul ke atas kita barusan buy. Ya kurang lebih seperti itu. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Kemudian jangan lupa nonton video yang lainnya ya. Untuk yang saham-saham lainnya. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian. Tetap semangat.